Oke, halo guys, ketemu lagi sama saya Riris di channel Park Saloy. Video kali ini saya akan share kata-kata bijak untuk mereka yang selalu merendahkan kita ya. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang tidak percaya atas apapun yang kita lakukan. Banyak sekali orang-orang yang bahkan benar-benar merendahkan kita gitu ya. Ketika kita punya impian, bahkan ini terjadi pada orang-orang yang dekat banget dengan kita, orang-orang yang justru berada di lingkungan yang benar-benar dekat gitu ya, keluarga kita, bisa siapapun, saudara kita, bahkan orang tua kita. Kadang-kadang impian yang kita sampaikan justru mereka remehkan gitu ya. Dan ini video kali ini saya bakal ngebahas kata-kata buat orang yang merendahkan kita. Oke, seperti biasa kita punya 3 kata-kata ya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, untuk mereka yang selalu merendahkanku, majulah tanpa menyingkirkan orang lain, naiklah tinggi tanpa menjatuhkan orang lain, dan berbahagialah tanpa menyakiti orang lain. Oke, saya ulangi. Untuk mereka yang selalu merendahkanku, majulah tanpa menyingkirkan orang lain, naiklah tinggi tanpa menjatuhkan orang lain, dan berbahagialah tanpa menyakiti orang lain. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, aku memang mungkin tidak kaya, maka dari itu Tuhan memberiku senyuman agar aku bisa tersenyum pada mereka yang selalu merendahkanku. Aku memang mungkin tidak kaya, maka dari itu Tuhan memberiku senyuman agar aku bisa tersenyum pada mereka yang selalu merendahkanku. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, aku tak punya waktu untuk membenci mereka yang membenciku, karena aku terlalu sibuk mencintai mereka yang mencintaiku. Aku tak punya waktu untuk membenci mereka yang membenciku, karena aku terlalu sibuk mencintai mereka yang mencintaiku. Oke, itu adalah 3 kata-kata bijak untuk mereka yang selalu merendahkan kita ya. Oke, kita obrolin 3 kata-kata ini ya. Yang pertama, untuk mereka yang selalu merendahkanku, majulah tanpa menyingkirkan orang lain, naiklah tinggi tanpa menjatuhkan orang lain, dan berbahagialah tanpa menyakiti orang lain. Benar banget ya. Kalau ingin maju itu jangan sampai kita menyingkirkan orang lain dengan cara yang tidak baik ya. Tapi kalau misalnya menyingkirkan orang lain ini dalam artian positif ya, maksudnya ketika mengejar karir ataupun dalam percintaan kita mengejar seorang wanita gitu ya, tapi lakukanlah ini buat laki-laki, lakukan dengan secara jantan ya, jangan sembunyi tangan gitu ya. Jadi lakukan tanpa harus menyingkirkan orang lain. Kalau misalnya mau maju, yang paling baik adalah ayo maju sama-sama gitu ya. Kalau misalnya dalam usaha, dalam mengejar cita-cita misalnya gitu ya, ajakin orang yang menurut kamu bisa dipercaya untuk maju sama-sama. Kita tidak perlu untuk menyingkirkan orang lain, tidak perlu berbuat hal-hal curang, berbuat hal-hal yang justru menyakiti orang lain. Jangan sampai kayak gitu ya. Terus naiklah tinggi tanpa menjatuhkan orang lain. Bener banget ya, nggak harus gitu ya, nggak harus bukan nggak harus, memang harus, nggak boleh gitu. Ketika ingin mencapai suatu posisi gitu ya, ini misalnya dalam pekerjaan gitu, jangan sampai kita melakukan segala cara yang akhirnya menjatuhkan orang lain gitu. Lalu berbahagialah, tanpa menyakiti orang lain. Bahagia ini kalau misalnya konteksnya umum ya, tapi kalau misalnya dalam percintaan, hatimu lebih tahu gitu ya, hatimu lebih tahu kemana tempatnya untuk berlabuh gitu ya.
Jadinya ketika saat ini hatimu terbagi ataupun apalah gitu ya, hatimu tertaut juga dengan orang lain misalnya gitu ya, intinya berbahagialah ya, berbahagialah, berikan alasan yang bisa diterima oleh orang yang kau duakan ini gitu. Ketika kau jujur untuk mengatakan apa adanya, maka sakit itu memang sakit ya, untuk orang yang disampaikan gitu. Tapi percayalah, ketika seseorang itu juga bisa menerima gitu ya, apa yang kau sampaikan ini, saya sangat yakin kalau misalnya itu justru akan membuat dia juga bisa paham kenapa kamu melakukan itu gitu. Jadi tidak akan ada permusuhan setelahnya. Oke, kita malah ngomongin ke cinta, tapi nggak apa-apa lah ya. Itu untuk yang pertama. Terus yang kedua, aku memang mungkin tidak kaya, maka dari itu Tuhan memberiku senyuman agar bisa tersenyum pada mereka yang selalu merendahkanku. Yap, mungkin saat ini teman-teman tidak punya apa-apa ya, jauh banget dibandingkan teman-teman kalian misalnya gitu ya, teman-teman yang berada di sekitar kita, orang-orang yang berada di sekitar kita gitu. Kita hanya punya mimpi gitu ya, kita hanya punya impian yang besar mungkin saat ini. Tapi ketika orang-orang meremehkan impianmu, senyumin aja ya, senyumin aja. Jangan diladen dengan mesti marah-marah gitu ya, tapi kamu ladenlah dengan tindakanmu, laden dengan kamu berusaha sungguh-sungguh buktikan kepada mereka yang merendahkan ini gitu ya. Jadi kalau misalnya ada omongan-omongan yang misalnya kan banyak yang ngomong kayak gini, ketinggian tuh impiannya, nanti kalau jatuh sakit loh gitu. Jadi senyumin aja gitu ya. Tapi kalau misalnya mau ngejawab, bilang aja kayak gini, kalau nggak jatuh gimana gitu. Nanti kalau misalnya ini juga nggak terlalu tinggi, nanti kalau misalnya impiannya tercapai terus nggak jatuh gimana gitu. Nah jadi singkatnya, senyumin aja untuk orang-orang yang merendahkanmu. Jangan diladen dengan kata-kata gitu ya, tapi ladenlah dengan tindakanmu, laden dengan usahamu gitu ya. Dan jangan lupa berdoa sama Sang Penciptamu ya, banyak-banyakin doa juga, usaha yang sungguh-sungguh. Insya Allah apa yang kamu impikan, impian besar yang kau impikan itu insya Allah akan bisa terwujud ya. Oke, itu yang kedua. Dan yang terakhir, aku tak punya waktu untuk membenci mereka yang membenciku, karena aku terlalu sibuk mencintai mereka yang mencintaiku. Yap, jadinya udah nggak usah diladen aja kalau misalnya orang-orang yang membenci kita, karena seperti itulah hidup ya. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk suka dengan kita. Jadi ya itu adalah hidup ya. Jadi ketika orang-orang tidak menyukai kita, ini juga bentuknya banyak gitu ya. Bisa karena orang ini dengki, iri, ataupun mungkin dari tingkah laku kita yang salah akhirnya orang membenci kita. Kita juga tidak bisa untuk memaksakan mereka untuk suka dengan kita ya. Jadi nggak usah dipikirin orang-orang yang membenci kita, tapi sibuklah untuk mencintai mereka yang mencintai kita. Jadi singkatnya, orang-orang terdekat kita yang selalu ada buat kita, yang tidak melepaskan genggaman tangannya di saat kita rapuh, di saat kita bahkan nggak ada tempat untuk mengadu gitu ya. Mereka yang selalu ada, bahkan ketika kamu melakukan kesalahan sekalipun, kesalahan yang amat sangat tidak bisa diterima, mereka bahkan tidak pernah meninggalkanmu. Nah, jaga orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang mencintaimu dengan tulus. Mau siapapun itu, keluargamu, ataupun sekarang kau punya pasangan, atau siapapun lah, mereka yang benar-benar tulus mencintaimu, jaga mereka, jangan sakiti hati mereka, singkatnya gitu ya.
Dan balik lagi nih dengan yang pertama tadi gitu ya. Untuk mereka yang selalu merendahkanku, majulah tanpa menyingkirkan orang lain, naiklah tinggi tanpa menjatuhkan orang lain, dan berbahagialah tanpa menyakiti orang lain. Nah, jadi singkatnya udah biarin aja deh orang-orang yang tadi membenci kita ya, yang meremehkan kita, merendahkan kita, biarin aja mereka semuanya. Sibuklah dengan orang-orang yang benar-benar mencintaimu, orang-orang yang selalu ada buatmu, yang selalu jadi support system nomor 1 buatmu gitu ya. Berikan terbaik yang kamu bisa. Singkatnya, kamu adalah juara ya dari kehidupanmu. Oke, singkatnya itu adalah 3 kata-kata bijak untuk mereka yang merendahkan kita ya. Jadi saya rasa cukup nih. Ini adalah 3 kata-kata di video hari ini. Kita rangkum kembali. Yang pertama, untuk mereka yang selalu merendahkanku, majulah tanpa menyingkirkan orang lain, naiklah tinggi tanpa menjatuhkan orang lain, dan berbahagialah tanpa menyakiti orang lain. Yang kedua, aku memang mungkin tidak kaya, maka dari itu Tuhan memberiku senyuman agar aku bisa tersenyum pada mereka yang selalu merendahkanku. Dan yang terakhir, aku tak punya waktu untuk membenci mereka yang membenciku, karena aku terlalu sibuk mencintai mereka yang mencintaiku. Dan ini dia 3 kata-katanya ya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Terima kasih banyak udah amat sangat support Pak Saloy ya. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sebelum saya tutup, kalau misalnya kata-kata yang saya sampaikan ini sama membekasnya seperti saya buat kalian semuanya, ambil handphonenya, bikin status WA, dan share kemana aja. Oke, terima kasih. Dan semoga terhibur dan menginspirasi. Dadah, I love you. Dadah.